Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjadi seorang muslim, bisa menjadi seorang mukmin yang mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih murni, yang belum tercampuri oleh noda-noda kesyirikan dan yang lain sebagainya. Kemudian saya teringat dengan beberapa isi dari khutbatul hajah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sering kita mendengar khutbatul hajah, terutama dalam potongan yang tadi, yang artinya may yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Jadi kalau seorang hamba sudah Allah tetapkan petunjuk baginya, meskipun halangan, rintangan, cobaan, ujian, godaan menimpa dia, tidak ada yang bisa menggelincirkan dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang sudah Allah tetapkan baginya kesesatan, maka tidak ada yang mampu memberikan dia petunjuk. Kemudian saya teringat dengan isi dari khutbah Jumat di pekan yang lalu di Pondok Pesantren Imam Bukhari, yang disampaikan oleh salah satu ustadz senior dari pondok kita, yang beliau menyebutkan tentang kisah meninggalnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, seorang paman yang tidak hanya merawat Nabi sebagai keponakannya saja, tapi berjuang dengan segala yang dia miliki, mulai dari tenaga, waktu, bahkan harta, benda, nyawa, dia pertaruhkan demi suksesnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib di ujung hidupnya akan menjemput kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah paman beliau, dan ternyata di sebelah paman beliau sudah ada dua sahabat karib dari Abu Talib, yaitu Abu Lahab dan Abdullah bin Umayyah, yang keduanya termasuk pembesar musyrikin Quraisy. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajarkan kepada pamannya kalimat la ilaha illallah supaya pamannya masuk Islam sebelum mati, sehingga nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat, pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Namun kedua sahabat karibnya ini yang termasuk pembesar kaum musyrikin Quraisy
kemudian mengatakan, apakah engkau akan membenci agama nenek moyang kita, yaitu Abdul Muttalib. Begitu seterusnya. Ketika Nabi mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada pamannya, mereka berdua mengulang perkataan yang semisalnya. Apakah engkau akan membenci agama nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Sehingga kemudian paman beliau mati di atas kesyirikan. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Nabi mencintai pamannya, bagaimana tidak? Seorang paman yang merawat beliau, yang berjuang membela agama Islam, berjuang membela dakwah beliau. Beliau ingin agar pamannya ikut masuk Islam, selamat dunia akhirat. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Yang artinya oleh para ulama kemudian dari dalil-dalil yang ada di rangkumkan bahwa hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah memberi tahu, menunjuki, ini loh gitu. Ini loh yang benar, kalau itu keliru. Ini loh yang sesuai petunjuk, kalau itu melanggar. Itu semua orang punya, tidak hanya Nabi dan Rasul, kita pun punya. Kita bisa menjelaskan kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, ini yang benar, itu keliru. Ini yang sesuai agama, petunjuk Nabi, dan itu yang tidak sesuai, bisa. Tapi hidayah yang kedua, yaitu hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah yang masuk ke dalam hati, yang merubah hati seseorang sehingga mau mengikuti kebenaran dan meninggalkan kesesatan, itu hanya milik Allah semata. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak mampu tidak memilikinya, apalagi selain beliau. Sehingga kita dalam berdakwah itu hanya tugasnya menyampaikan. Adapun nanti hasilnya orang mau ikut atau tidak, itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Yang Allah tetapkan petunjuk akan dapat petunjuk, yang Allah tetapkan kesesatan akan dapat kesesatan. Dan Allah tidak zalim ketika menetapkan seorang hamba berada di atas kesesatan sampai mati, tidak zalim. Karena dia sudah tahu yang mana kebenaran, mana kesesatan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Sudah dijelaskan, para nabi dan rasul sudah diutus, kitab-kitab sudah diturunkan, tidak ada lagi alasan. Taib, ini hanya sebagai muqaddimah. Kita kembali lagi kepada kitab Al-Qaulul Mufid sebagai penjelas kitab Tauhid. Di pertemuan yang sebelumnya kita sampai pada menjelaskan ayat yang sebelum ayat ini yang menjadi dalil pada bab ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang yang diberi petunjuk. Sebelum ayat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam penjelasan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-81. Jadi ayat pada bab ini Al-An'am 82, sehingga ayat sebelumnya adalah Al-An'am ayat 81. Yang artinya bagaimana aku takut, ya, ini perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Artinya
Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, kenapa saya harus takut kepada Tuhan-Tuhan yang kalian ciptakan sendiri, sedangkan kalian saja tidak takut kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Seperti itu. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni, manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan? Artinya ada dua golongan, golongan yang beriman yaitu Nabi Ibrahim dan yang mengikuti dakwah beliau, dan golongan yang musyrik yaitu bapak beliau dan kaumnya yang menyembah patung-patung. Di antara dua golongan ini manakah yang berhak mendapatkan keamanan? In kuntum ta'lamun, seandainya kalian mengetahui. Artinya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kira-kira siapa, golongan mana yang mendapatkan keamanan, yang berhak dapat jaminan keamanan dari Allah? Apakah orang yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, ataukah sebaliknya, orang yang mempersekutukan Allah, tidak mau hanya menyembah kepada Allah tapi menyembah kepada selain Allah juga? Tentu jawabannya ya, kalau dijawab, tentu orang yang bertauhid kepada Allah yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat berikutnya tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Yang dapat keamanan adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zulmu pada ayat tersebut maksudnya adalah asyirku, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, putraku, jangan mempersekutukan Allah, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kita sampai pada penggalan dari ayat yang 81 dari surat Al-An'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, 82 ya. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang terakhir, wa hum muhtadun ay fid dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amali. Fal ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyadin wal ihtida'u bil amali hidayatu taufiqin wa hum muhtaduna fil akhirati ilal jannah. Ada penafsiran mengenai hidayah yang dimaksudkan dalam ayat Al-An'am, surat Al-An'am ayat yang 82. Maksudnya hidayah apa? Petunjuk apa? Ditafsirkan pertama, fid dunya, di dunia, yaitu ila syar'illahi bil ilmi wal amal. Dirinci, hidayah di dunia, orang yang beriman akan diberi petunjuk oleh Allah supaya dapat mengetahui, berilmu, mengetahui syariat Allah dan mengamalkannya. Artinya orang yang beriman akan dapat hidayah dari Allah di dunia berupa apa? Mempelajari syariat Allah dan mengamalkannya. Fal-ihtida'u bil ilmi hidayatu irsyadin. Nah, di sini tadi yang kita sebutkan di awal ya, ada dua hidayah, hidayah dalalah wal irsyad dan hidayah taufik wal ilham. Adapun hidayah ilmu, ya, mengetahui ilmu agama, mempelajari ilmu agama, itu adalah hidayatu irsyad. Hidayah yang sifatnya penunjukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu agama sehingga dia mempelajarinya. Wal ihtida'u bil amal hidayatu taufiqin. Adapun diberinya hidayah seorang hamba sampai kemudian mengamalkan apa yang sudah dia ilmui, sudah dia ketahui ilmunya, itu adalah hidayah taufik. Karena ilmu dan amal itu dua hal yang berbeda. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ilmu dan amal itu dua hal yang berbeda.
Tidak semua orang yang berilmu mau beramal. Tidak semua orang yang beramal atas dasar ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada kami. Ini doa yang setiap rakaat kita baca. Berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kepada mereka nikmat, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Para ulama menafsirkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Waladhdallin, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Para ulama menafsirkan kaum yang tersesat adalah orang-orang Nasrani yang mereka gemar beramal tapi tanpa ilmu. Nah, kita sebagai orang beriman memohon petunjuk kepada Allah supaya dapat petunjuk ilmu dan amal. Karena ilmu agama ini bukan sekedar teori, sekedar ilmu pengetahuan biar tambah cerdas, pengetahuan luas, bukan. Tapi ilmu agama ini adalah ilmu untuk beramal. Sehingga seorang hamba di dunia itu Allah berikan petunjuk ilmu dan amal. Ilmu ini adalah hidayah dalalah, penunjukan dari Allah, sedangkan amal adalah hidayah taufik. Allah gerakkan hatinya untuk beramal, untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan. Adapun hidayah di akhirat, fil akhirati ilal jannah, Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka supaya mereka menuju ke surga. Ini penafsiran yang pertama mengenai petunjuk apa yang didapatkan oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Di dunia hidayah ilmu dan amal, di akhirat hidayah masuk surga. Karena kita tidak bisa masuk surga hanya dengan amal kita. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun hamba yang bisa masuk surga hanya dengan amalnya. Karena yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Surga itu penuh dengan kenikmatan yang sangat mahal sekali. Kalau orang-orang seperti kita merasa dengan pedenya berhak masuk surga hanya karena amalnya, amal apa yang sudah kita lakukan? Amal soleh apa yang bisa kita andalkan untuk kemudian kita tukar dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Sedikit sekali amal soleh yang sudah kita kerjakan, sedangkan umur sangat pendek sekali. Paling 63 tahun sudah meninggal. Sebelum itu sudah tidak mampu beramal secara maksimal. 50 tahun sudah mulai tidak bisa maksimal dalam mengerjakan amal. Kama qala Allah Ta'ala fi ashabil jahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan mengenai para penduduk neraka jahim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Surat As-Saffat ayat yang ke-22 dan 23. Surat As-Saffat ayat yang ke-22 dan 23, yang artinya, kumpulkanlah orang-orang yang telah berbuat zalim dan istri-istri mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain daripada Allah. Fahduhum ila siratil jahim, kemudian tuntunlah mereka, berilah petunjuk kepada mereka supaya berilah petunjuk kepada mereka kepada jalan menuju neraka jahim. Dalam ayat ini Allah mengatakan fahduhum ila siratil jahim, orang-orang yang berbuat syirik nanti akan diberi jalan, akan diberi petunjuk untuk meniti jalan menuju neraka jahim. Kebalikannya
Kebalikannya, orang-orang beriman akan diberi petunjuk supaya meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala katsirun minal mufassirin fi qoulihi ta'ala ulaika lahumul amnu innal amna fil akhirah wal hidayata fid dunya. Kemudian sebagian besar para ahli tafsir menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ayat tadi Al-An'am ayat 82, bagi mereka orang-orang yang beriman adalah keamanan dan mereka akan diberikan petunjuk. Maksudnya keamanan itu akan didapatkan di akhirat, adapun hidayah akan didapatkan di dunia. Jadi ada dua penafsiran, ada dua penafsiran mengenai ayat yang tadi. Yang pertama, keamanan yang kita bahas di awal dulu, keamanan itu bisa jadi keamanan yang sempurna, bisa jadi keamanannya tidak sempurna, tergantung tingkat keimanan dan tauhid seorang hamba. Kalau seorang hamba benar-benar bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sempurna, artinya dia tidak bermaksiat kepada Allah sama sekali, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. Hidupnya benar-benar aman, tanpa ada gangguan, tanpa ada hal-hal yang mengganggu dia. Adapun seperti kita yang sering kali berbuat maksiat, maka ya keamanan yang kita dapatkan tentu bukan keamanan yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Kita tidak tahu apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita langsung diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surga, atau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, atau mengampuni sebagian, tidak mengampuni sebagian, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Nasallallahu as-salamata minan nar. Kita mohon kepada Allah semoga kita diselamatkan dari neraka. Nah, adapun penafsiran yang kedua, keamanan ini keamanan yang akan didapatkan di akhirat. Adapun hidayah adalah hidayah di dunia. Ada perbedaan penafsiran dan ini hal yang biasa. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyimpulkan was-shawabu annaha 'ammatun bin nisbati lil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Yang benar, yang sesuai dengan dalil-dalil yang lain adalah, yang benar adalah bahwa keamanan dan hidayah ini sifatnya umum. Keamanan di dunia dan di akhirat, hidayah pun di dunia dan di akhirat, bukan dipecah seperti tadi, keamanan di akhirat, hidayah di dunia, tidak. Itu adalah kesimpulan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Munasabatul ayati lit-tarjamah. Kemudian kecocokan antara ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan judul bab. Beliau mengatakan annallaha athbatal amna liman lam yusyrik walladzi lam yusyrik yakunu muwahhidan fadalla ala anna min fadailit tauhid istiqraral amni. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan keamanan bagi hambanya yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang yang tidak berbuat kesyirikan dia menjadi orang yang bertauhid, sehingga hal ini menunjukkan kepada bahwa di antara keutamaan tauhid adalah tetapnya keamanan bagi seorang hamba. Jadi hubungannya Allah menetapkan keamanan bagi orang yang tidak berbuat syirik. Orang yang tidak berbuat syirik itu siapa? Siapa? Orang yang bertauhid. Sehingga kesimpulannya di antara keutamaan tauhid adalah terdapatnya keamanan bagi orang yang bertauhid kepada Allah. Di antara keutamaan tauhid apa? Orang yang bertauhid akan mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Sempurna atau tidak tergantung masing-masing
orang, karena kadar tauhid seorang tidak sama dengan orang yang lain. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian kelompok dari kaum muslimin yang sesat, yang mengatakan iman itu satu kesatuan. Al-imanu syai'un wahid, idza dhahabal ba'du dhahabal kull, wa idza baqiyal ba'du baqiyal kull. Ada yang mengatakan iman itu satu kesatuan, gitu. Kalau pergi, hilang, berarti hilang semua. Kalau tetap, berarti tetap semua. Sehingga mereka mengatakan iman kita ini seperti imannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Bahkan mereka dengan beraninya mengatakan iman kita seperti iman Jibril alaihi salatu wassalam. Ini adalah sebuah kesombongan. Ini adalah sebuah kesombongan. Nabi SAW ketika menyerukan kepada para sahabat untuk bersedekah, Umar dengan gembira datang kepada Nabi dan menyerahkan separuh dari harta bendanya, ya. Dan dia merasa sudah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata setelahnya Abu Bakar datang dengan membawa seluruh harta benda miliknya, sehingga Nabi mengatakan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Lah, kok orang seperti kita atau seperti mereka dengan beraninya mengatakan iman kita sama seperti iman Abu Bakar dan Umar. Sekarang ada urunan, ada nopo donasi untuk pembangunan masjid, pembangunan jalan, pembangunan pondok pesantren untuk saudara yang habis operasi, tertimpa musibah, yang lain sebagainya. Mesti mikir-mikir, dilihat kantong sakunya, dicek dompetnya, dicek rekeningnya. Wah, nak tak sumbang semene sisanya spiro. Nah, itu akan pikir Abu Bakar dan Umar tidak. Kok dengan beraninya mengatakan seperti itu? Dan kemudian mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Karena orang yang melakukan dosa besar, mencuri, membunuh, berzina, minum khamr, merampok, mereka adalah orang-orang kafir, keluar dari agama Islam. Padahal tidak demikian. Akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang melakukan dosa besar tidak dikatakan kafir selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Kalau dia masih meyakini itu dosa, dia masih mukmin, tapi naqisul iman, imannya kurang. Apakah kafir? Tidak. Kalau mati, dia tetap dapat kesempatan masuk surga. Adapun dosa besarnya itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah akan mengampuninya, diampuni oleh Allah. Kalau Allah tidak mengampuninya, Allah akan azab dia sampai habis dosanya, kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di sekitar kita, di masyarakat, banyak bertebaran dai-dai Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin. Para pelaku dosa besar dari kaum muslimin dikafirkan. Hati-hati, mencuri mati masuk neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Saya pernah dengar, enggak sekali dua kali. Berzina mati, masuk neraka selama-lamanya. Padahal tidak. Selama dia masih beriman, punya keimanan dalam hatinya, masih dapat kesempatan masuk surga. Adapun dosanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni atau tidaknya. Ini penjelasan mengenai dalil yang pertama dari bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Kita baca dalil yang kedua dari hadis. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah semata,
tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, wal jannata haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu hak, benar adanya, wan nar haqqun, dan bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya, adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal, Allah pasti akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Akhrajahu, di hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau berdua. Isya nggih? Kita berikan ringkasannya saja. Insyaallah penjelasannya kita baca di pertemuan yang mendatang. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyampaikan sebuah akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Yang pertama, akidah mengenai Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bukan meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau diyakini tidak ada Tuhan selain Allah, ini adalah keyakinan yang keliru. Jadi terjemahan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu terjemahan yang kurang pas. Karena di lapangan faktanya Tuhan selain Allah begitu banyak. Tuhan yang dibuat-buat sendiri oleh manusia. Mulai dari jin, mulai dari pohon, batu, dan yang sebagainya, patungnya. Kemudian yang kedua, akidah keyakinan mengenai Nabi Muhammad SAW. Harus diyakini Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Hamba berarti tidak boleh dijadikan Tuhan. Sampai pun Nabi Muhammad SAW tidak boleh dijadikan Tuhan yang disembah selain daripada Allah, karena beliau adalah hamba Allah. Kemudian yang ketiga, keyakinan mengenai Isa ibn Maryam, bahwasanya Isa adalah hamba dan utusan Allah. Lagi-lagi ditegaskan oleh beliau hamba Allah, sehingga Isa itu juga hamba Allah, tidak boleh disembah, tidak boleh dijadikan sesembahan selain daripada Allah. Tidak sebagaimana orang-orang Nasrani yang meyakini bahwasanya Isa ibn Maryam adalah Tuhan anak, ya, Tuhan anak. Kemudian Isa adalah kalimat yang Allah lemparkan, ya, Allah berikan melalui Jibril alaihi salatu wassalam kepada Maryam, dan ruh yang Allah tiupkan melalui Jibril alaihi salatu wassalam kepada Maryam. Artinya Isa lahir dari seorang ibu tanpa bapak, sebagaimana Nabi Adam lahir tanpa bapak dan ibu. Kalau kita lahir dengan bapak dan ibu, itu perbedaan antara kita dan kedua nabi tersebut. Wal jannata haq, yang ketiga, yang keempat adalah mengenai keyakinan surga dan neraka. Surga dan neraka benar adanya, sudah ada, sudah ada. Jangan sampai kita tergoyahkan dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Surga dan neraka belum ada. Kalau udah ada nganggur dong. Ini ada syubhat seperti itu bertebaran. Kalau sudah ada nganggur, sia-sia Allah menciptakan surga dan neraka. Sudah berapa ratus ribu tahun lewat tanpa ada penghuninya, nganggur dong. Nganggur, sia-sia. Enggak. Tidak ada sia-sia dari penciptaan Allah. Tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa? Allah tidak boleh ditanyakan kenapa. La yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat, tidak boleh.
la yus'alu amma yaf'al wa yus'aluna amma yaf'alun. Allah itu tidak boleh ditanya bagaimana kenapa Allah berbuat, tapi para hamba akan ditanya kenapa mereka berbuat nantinya. Tentang apa yang kita perbuat, kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal mengenai keyakinan yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Nah, tentang Allah, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan surga dan neraka, insyaallah taala akan kita bahas dan baca penjelasannya di pertemuan yang mendatang. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Ada? Bisa dipahami nggih? Insyaallah taala. Kalau ada yang beli terjemahannya monggo nggih. Oh, sudah punya Pak nggih. Alhamdulillah. Kalau mau beli yang asli nggih monggo. Nggih. Hah? Yang asli kisaran 120 kayaknya. Yang asli. Malah jenengan merasa ngaji bener kalau yang asli nggih. Tapi harus sabar nggih. Sabar ngarokati, nyimak nggih. Nanti ngasih arti, oh ini artinya begini ini. Nggih. Kalau terjemahan kan tinggal nyimak saja nggih, nyimak, enggak nulis artinya. Kalau yang kitab Arab aslinya nanti ngarokatin kayak anak pesantren seperti ini. Nggih, monggo silahkan dipilih nggih, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas agama dan tauhid, dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan menyelamatkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.